Halo sobat-sobat pena kita. Hari ini kita bakal masuk ke salah satu cerita sejarah paling panjang dan kompleks. Negara yang punya tradisi ribuan tahun, pernah jadi superpower dunia, pernah hancur kayak server kena wipe, tapi selalu bangkit lagi. Yap, negara itu adalah Iran. Kita akan mundur jauh ke belakang, ke zaman ketika nama negara ini belum Iran, melainkan Persia. Dari raja-raja yang ambisius, perang legendaris yang sampai difilmkan, budaya megah, sampai drama istana yang lebih heboh dari sinetron 1000 episode. Semua ada di sini. Jadi siapin posisi rebahan terenak kalian, karena kita bakal menelusuri perjalanan Persia kuno dari awal berdirinya sampai menjadi Iran modern seperti yang kita kenal saat ini. Mari sama-sama kita lihat catatan pena kita. Kisah Persia dimulai dengan berdirinya Kekaisaran Achaemenid pada tahun 550 sebelum Masehi oleh seorang tokoh legendaris yang bernama Cyrus the Great. Cyrus berhasil mengalahkan bangsa Media dan kemudian menaklukkan Lydia yang kaya emas, Babilonia yang menjadi pusat peradaban, sampai sebagian India. Julukan The Great bukan sekedar basa-basi, karena Cyrus dikenal bukan hanya jago perang, tapi juga toleran. Di sebuah artefak kuno yang dikenal sebagai silinder Cyrus, ia menulis tentang kebebasan beragama dan perlakuan adil terhadap bangsa yang telah ditaklukannya. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Namun sayangnya akhir hidupnya Cyrus cukup tragis. Pada tahun 530 sebelum Masehi, ia tewas melawan bangsa Masa Getae di Asia Tengah. Legenda menyebutkan bahwa kepalanya dimasukkan ke dalam kantong berisi darah oleh Ratu Tomiris sebagai balasan atas kematian putranya. Sepeninggal Cyrus, putranya Cambyses II melanjutkan ekspansi hingga melakukan Mesir. Namun pemerintahannya singkat dan penuh kontroversi. Setelah itu naiklah Darius I yang dikenal sebagai Darius Agung. Darius memodernisasi administrasi kekaisaran dengan membagi wilayah menjadi satrapi atau provinsi yang dikepalai gubernur. Ia membangun jalan raya kerajaan sepanjang ribuan kilometer, memperkenalkan koin emas bernama darik, dan membuat ekonomi Persia stabil. Namun ambisinya meluas ke Yunani yang berujung pada 490 sebelum Masehi. Pasukan Persia dipermalukan di Marathon oleh Athena. Tongkat kekuasaan berlanjut ke Xerxes I, putra Darius. Disinilah terjadi peristiwa yang kemudian diabadikan dalam film 300. Pada tahun 480 sebelum Masehi, Xerxes memimpin invasi besar-besaran ke Yunani sob. Meski menghadapi perlawanan kecil di Thermopylae dari 300 prajurit Sparta yang legendaris, pasukan Persia berhasil membakar Athena. Tetapi nasib berkata lain. Di Salamis, armada Persia dihancurkan oleh strategi jitu Yunani. Dan di Plataeae tahun berikutnya, Persia kembali kalah. Kekalahan ini menandai akhir dominasi Persia di Eropa. Jadi udah banyak banget kalahnya. Waduh, itu biayanya udah berapa banyak ya kalau dihitung-hitung ya, yang dihabiskan buat ekspansi Persia ini. Setelah Xerxes, raja-raja Achaemenid melemah, korupsi merajalela, dan pemberontakan semakin sering hingga akhirnya pada 350 sebelum Masehi, Alexander the Great dari Makedonia datang, mengalahkan Persia dan bahkan membakar Persepolis dalam pesta mabuk. Kekaisaran Achaemenid pun runtuh. Weh, ngeri juga ya. Kekaisaran yang besar itu bisa runtuh.
Setelah kematian Alexander pada 323 sebelum Masehi, kerajaannya terpecah, wilayah Persia jatuh ke tangan jenderalnya Seleukus I, dan berdirilah dinasti Seleukid. Pada masa ini budaya Yunani atau Helenistik menyebar luas. Kota-kota bergaya Yunani muncul, bahasa Yunani dipakai para elit, dan gaya hidup Yunani mewarnai Persia. Tetapi rakyat Persia tidak sepenuhnya menerima dominasi asing, dan perlawanan pun lahir. Dari perlawanan itu muncul dinasti Parthia pada tahun 247 sebelum Masehi. Parthia terkenal dengan pasukan kavaleri, pemanah yang gesit, membuat Romawi kewalahan. Salah satu momen paling memalukan bagi Romawi adalah pertempuran Carrhae pada 53 sebelum Masehi, di mana jenderal Romawi Crassus dikalahkan telak. Parthia menjadi rival besar Romawi di timur. Meski sistem pemerintahan mereka cenderung longgar, lebih mirip konfederasi bangsawan. Wow, ngeri ya. Jadi perebutan kekuasaan jatuhnya. Memang sejarah kita ini saling berebut kekuasaan dari dulu sampai sekarang. Budaya Parthia merupakan campuran unik antara tradisi Persia dan pengaruh Yunani. Seni patung, perhiasan emas, hingga seni menunggang kuda berkembang pesat. Kota-kota degang seperti Hecatompylos menjadi pusat aktivitas ekonomi. Namun kekuasaan Parthia akhirnya goyah, dan pada tahun 224 Masehi muncul kekuatan baru, dinasti Sasania. Wow, berebutan kekuasaan terus ya. Dinasti ini didirikan oleh Ardashir I yang mengalahkan raja terakhir Parthia. Sasania membawa semangat Persia kuno kembali dengan Zoroastrianisme sebagai agama resmi. Putranya Sapur I bahkan berhasil mengalahkan Kaisar Romawi Valerian dan menjadikannya tawanan. Pencapaian yang membuat dunia Romawi terpukul di masa pemerintahan Khosrow I atau Anushirvan. Persia mencapai puncak kejayaan dalam hal ini administrasi dan budaya. Ia melakukan reformasi pajak, membangun infrastruktur, dan mendukung filsafat. Banyak filsafat Yunani yang pindah ke Persia setelah sekolah filsafat di Athena ditutup oleh Bizantium. Jadi pada saat ini perkembangan maju banget kayaknya. Soalnya Persia menjadi pusat peradaban dan pusat filsafat, makanya banyak filsuf-filsuf yang lahir dari Persia. Keren ya. Kejayaan itu berlanjut ke era Khosrow II yang memimpin ekspansi besar melawan Bizantium. Persia sempat menguasai hampir seluruh Timur Tengah, bahkan merebut Yerusalem. Namun keberhasilan itu tidak bertahan lama. Kaisar Bizantium Heraklius berhasil membalikkan keadaan, dan Persia menderita kekalahan telak. Peperangan panjang ini melemahkan Sasania secara drastis. Pada akhirnya ketika pasukan Muslim Arab mulai menyerang pada abad ke-7, Persia sudah rapuh. Pada tahun 651 Masehi, raja terakhir Sasania, Yazdegerd III, tewas, menandai berakhirnya kekuasaan Persia kuno. Wow, ngeri juga ya. Begitu hilangnya peradaban yang sempat maju, terus digantikan lagi peradaban yang baru. Memang benar kata orang, setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Di bawah Sasania, seni dan budaya Persia berkembang luar biasa. Relief batu di Naqsh-e Rustam dan Taq-e Bustan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Kota Ctesiphon memiliki gerbang Iwan terbesar di dunia kuno. Meskipun Shahnameh, epos Persia yang ditulis oleh Ferdowsi, baru lahir berabad-abad kemudian, banyak kisahnya bersumber dari tradisi Sasania. Jadi kawan-kawan, itulah perjalanan Persia dari era Cyrus the Great hingga runtuhnya Sasania. Dari raja bijaksana yang menulis piagam HAM pertama, perang epik melawan Yunani yang melegenda,
pasukan kuda Partia yang bikin Romawi nangis, sampai Khosrow II yang hampir menaklukkan dunia. Semua ini adalah babak pertama sejarah panjang Iran. Namun, kisah Persia tidak berhenti di sini. Ketika Sasania tumbang, justru lahirlah babak baru yang sama sekali berbeda. Persia masuk ke dunia bertahan, beradaptasi, bahkan melahirkan tokoh-tokoh besar dalam ilmu pengetahuan dan sastra. Sekarang kita lanjut ke babak baru yang gak kalah dramatis, abad pertengahan hingga Safawi. Di masa ini Persia berubah total dari kerajaan Zoroastrian menjadi salah satu pusat dunia Islam. Ada masa keemasan puisi dan filsafat, tetapi juga masa kehancuran karena invasi Mongol dan Timur Leng. Dan akhirnya Persia lahir kembali sebagai kerajaan Syiah yang kita kenal sampai hari ini. Jadi siap-siap, ini bakal panjang banget, penuh intrik dan cocok banget buat maraton sejarah. Kisah ini dimulai pada tahun 651 Masehi ketika dinasti Sasaniyah runtuh. Pasukan Arab Muslim mengalahkan Yazdegerd III, raja terakhir Sasaniyah, dan Persia pun jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Pada masa awal di bawah dinasti Umayyah, Persia diperlakukan sebagai wilayah taklukan. Banyak orang Persia menjadi rakyat kelas 2 yang harus membayar pajak khusus. Tetapi perlahan-lahan proses Islamisasi berjalan. Struktur administrasi Sasaniyah yang sudah maju justru mempermudah integrasi dengan kekhalifahan. Semakin banyak orang Persia masuk Islam, namun mereka tetap mempertahankan bahasa dan tradisi, sesuatu yang nantinya akan membuat Persia berbeda dari wilayah Arab lainnya. Jadi walaupun mereka istilahnya udah ditaklukkan sama kekhalifahan, mereka tetap menjaga tradisinya. Keren sih ini sob. Ketika dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah pada pertengahan abad ke-8, peran Persia justru semakin besar. Banyak pejabat tinggi Abbasiyah berasal dari keluarga Persia, termasuk keluarga Barmak yang menjadi wazir penting. Bahkan ibu Khalifah Harun al-Rashid juga berdarah Persia. Tak heran kalau Baghdad, ibu kota Abbasiyah, sangat kental dengan nuansa Persia. Ya, walaupun pemerintahannya baru, tapi kan tetap aja kan keturunannya orang-orang Persia yang menjabat. Dari sini lahir tokoh-tokoh besar. Ada Ferdowsi, penulis Shahnameh, epos sepanjang lebih dari 50.000 bait yang menghidupkan kembali kisah raja-raja Persia kuno dan menjadi simbol identitas nasional Iran hingga sekarang. Oh, gila banget ya. Mereka tetap menjaga tradisi-tradisi leluhurnya dan mempelajari serta mengembangkan sejarah para leluhurnya. Ada Ibnu Sina atau Avicenna, filsuf dan dokter besar yang menulis Canon of Medicine, kitab kedokteran yang dipakai di universitas Eropa sampai abad ke-17. Ada juga Al-Khawarizmi, bapak Al-Jabar yang berasal dari Khawarizm, serta Rumi, penyair sufi yang lahir di Baik, dan puisinya tentang cinta serta ketuhanan masih dibaca hingga kini. Pada masa Abbasiyah, budaya Persia berkembang pesat. Arsitektur masjid dengan kubah megah dan seni kaligrafi makin indah. Filsafat Islam mendapat dorongan besar dan bahasa Persia berkembang menjadi bahasa sastra serta diplomasi, dipakai dari Asia Tengah sampai India. Abad ke-11 menandai masuknya Persia ke dalam kekuasaan dinasti Seljuk, bangsa Turki yang masuk Islam tetapi cepat sekali terpengaruh budaya Persia. Ada pepatah sejarah yang mengatakan bahwa orang Turki memerintah dengan pedang, tapi memakai budaya Persia sebagai otaknya. Seljuk membangun sistem pendidikan modern lewat madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan Wazir Nizam al-Mulk. Dari sinilah lahir tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali. Seljuk juga memperluas kekuasaan hingga Anatolia, membuka jalan bagi munculnya Kesultanan Rum
cikal bakal bagi Kesultanan Turki Utsmani di masa depan. Tetapi era ini juga penuh dengan intrik. Di Persia muncul kelompok Islamiyah yang membangun benteng di Alamut. Dari sinilah muncul legenda Assassin, pasukan rahasia yang menargetkan pejabat tinggi Seljuk. Konflik antara Sunni dan Syiah makin panas, membuat Persia rawan terhadap ancaman di luar. Musuh yang paling besar adalah pengkhianat bangsa sendiri. Dan itu terjadi dari masanya Iran sampai sekarang. Ngeri ya. Pantas Presiden Iran sekarang sangat jaga-jaga sekali. Ancaman itu benar-benar datang pada awal abad ke-13. Persia menghadapi bencana besar berupa invasi Mongol. Tahun 1219, Genghis Khan menyerbu Asia Tengah dan Persia, menghancurkan kota-kota besar seperti Nishapur, Herat, dan Merv. Jutaan orang terbunuh, perpustakaan dibakar, dan peradaban Persia seakan runtuh. Pada 1258, cucu Genghis, Hulagu Khan, bahkan menghancurkan Baghdad. Wah, ngeri banget ya. Segitu gampangnya bangsa Mongol menghancurkan suatu peradaban. Gak kebayang gimana kejamnya mereka. Hulagu Khan menghancurkan Baghdad. Ini menandai mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di sana dan mendirikan dinasti Khan di Persia. Meski awalnya penuh kekejaman, lama-kelamaan para Khan mulai masuk Islam dan mengadopsi budaya Persia. Kota Tabriz menjadi ibu kota mereka. Kota Tabriz berkembang menjadi pusat perdagangan dan seni. Khan juga mendukung ilmu pengetahuan. Astronom besar seperti Nasir al-Din al-Tusi bekerja di Observatorium Marege, menghasilkan karya-karya yang mempengaruhi astronomi Eropa. Jadi meskipun datang dengan kehancuran, Mongol pada akhirnya ikut membangun wajah baru Persia. Kalau gini sih orang seneng. Walaupun dijajah, tapi kalau sejahtera ya nggak apa-apa daripada nggak dijajah tapi akhir-akhirnya dijajah oleh bangsa sendiri. Kayak suatu negara di entah di mana itu. Belum selesai masa trauma Mongol, Persia harus menghadapi Timurleng atau Tamerlane pada akhir abad ke-14. Timur berasal dari Samarkand dan terkenal kejam. Ia sering membuat piramida dari tengkorak musuh setelah menaklukkan sebuah kota. Ngeri banget ya. Orang bangun piramid itu dari batu, dia dari sisa tengkorak orang yang dikalahkan ya. Kok ngeri ya. Persia porak-poranda lagi, tetapi menariknya Timurleng seorang pecinta seni. Ia suka membawa seniman, arsitek, dan ilmuwan Persia ke Samarkand, menjadikannya salah satu kota terindah di dunia Islam. Jadi walaupun meninggalkan jejak darah, tapi Timurleng juga ikut menyebarkan kebudayaan Persia ke Asia Tengah. Kontradiksi sekali ya. Suka dengan perang tapi menyukai keindahan juga. Akhirnya dari reruntuhan itu lahirlah dinasti Safawi pada tahun 1501, didirikan oleh Shah Ismail I. Safawi berhasil mempersatukan Persia dan mengambil langkah monumental, menjadikan Syiah Itsna Asyariyah sebagai agama resmi negara. Inilah momen yang membentuk identitas Iran modern. Sejak saat itu Iran berbeda dari mayoritas dunia Islam yang Sunni. Ismail bukan hanya raja, tetapi juga pemimpin religius yang memadukan kekuasaan politik dan spiritual. Apakah bisa balance? Puncak kejayaan Safawi terjadi pada masa Shah Abbas I yang memerintah antara tahun 1588 sampai 1629. Abbas memindahkan ibu kota ke Isfahan dan menjadikannya kota super megah. Jalanan luas, jembatan megah-megah seperti Sio Sepol, masjid dengan kubah biru indah seperti Masjid Shah dan Masjid Sheikh Lutfollah, serta alun-alun Naqsh-e-Jahan yang sekarang jadi warisan dunia UNESCO. Semuanya dibangun pada masa itu. Isfahan sampai dijuluki setengah dunia karena keindahannya. Wow,
Bisanya dia bawa keindahan seluruh dunia ke dalam satu negara. Ngeri. Selain arsitektur, Safawi juga terkenal dengan karpet Persia yang indah, lukisan miniatur, dan seni kaligrafi. Shah Abbas juga pintar berpolitik. Ia membuka hubungan diplomatik dengan Inggris, Belanda, dan Portugis, memanfaatkan rivalitas mereka dengan Kesultanan Utsmani. Perang antara Safawi dan Utsmani berlangsung berabad-abad, memperebutkan wilayah kekuasaan dan Mesopotamia. Safawi bertahan karena memadukan kekuasaan militer dengan identitas religius yang kuat. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah Abbas, raja-raja Safawi makin lemah. Intrik istana, perebutan kekuasaan, dan tekanan dari luar membuat Persia kembali goyah. Ya, sejarah kembali terulang. Musuh paling berat adalah musuh yang dari dalam. Nah, mereka ini gak belajar dari sejarah kan? Pada 1722 pasukan Afgan menyerang dan menumbangkan Safawi. Lalu pada 1736 seorang jenderal kuat bernama Nader Shah Afshar mengambil alih tahta, menandai berakhirnya era Safawi. Pokoknya gonta-ganti penguasaan terus lah. Warisan Safawi luar biasa besar. Identitas Iran sebagai negara Syiah terbentuk permanen dan bertahan sampai sekarang. Seni arsitektur Isfahan menjadi puncak keindahan Islam yang masih berdiri hingga hari ini. Karpet Persia mendunia dan jadi simbol kemewahan. Bahasa dan sastra Persia makin kokoh, menyebar hingga ke India melalui dinasti Mughal dan ke Asia Tengah melalui jaringan perdagangan. Jadi saat itu memang pertukaran budaya melalui jalur perdagangan, bahkan sampai di Indonesia kayaknya. Jadi kawan-kawan, itulah perjalanan Persia di abad pertengahan hingga Safawi. Dari awalnya ditaklukkan Arab menjadi otak kebudayaan Islam, hancur karena Mongol, diacak-acak Timur Lek, hingga akhirnya bangkit kembali lewat Safawi dan membentuk identitas Iran yang kita kenal hari ini. Kalau bagian pertama itu ibarat film epik kerajaan klasik, bagian kedua ini seperti season penuh intrik politik, drama perang, dan kebangkitan spiritual. Dan di bagian ketiga nanti kita akan masuk ke era modern, dinasti Qajar, kolonialisme barat, dinasti Pahlavi, dan puncaknya revolusi Islam 1979. Itu akan jadi bab paling panas dan penuh konflik yang masih terasa dampaknya hingga hari ini. Jadi pastikan kalian tetap ikut terus karena cerita Iran belum tamat. Kalau sebelumnya kita melihat kejayaan Safawi, dinasti Syiah yang membentuk identitas Iran modern, sekarang kita akan masuk ke babak penuh drama kolonialisme, kudeta, revolusi, dan pergulatan politik abad ke-20 hingga hari ini. Ini bukan lagi kisah raja-raja dengan istana megah atau pertempuran kuno, tapi soal bagaimana Iran bertahan di tengah gempuran kekuatan global dan konflik internal yang tak pernah selesai. Cerita kita dimulai pada akhir abad ke-18 dengan berdirinya dinasti Qajar. Dinasti ini berkuasa dari 1789 hingga 1925 dan menjadikan Teheran sebagai ibu kota. Sayangnya, Qajar terkenal lemah dalam menghadapi tekanan asing. Di era ini, Iran jadi rebutan dua kekuasaan besar, yaitu Rusia dan Inggris. Rusia menekan dari utara, merebut wilayah kekuasaan lewat perjanjian Gulistan tahun 1813 dan perjanjian Turkmenchay tahun 1828. Iran kehilangan tanah yang luas, termasuk Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Inggris di sisi lain ikut campur dari selatan demi melindungi India. Jadilah Iran seperti papan catur dalam permainan geopolitik yang disebut The Great Game. Bukan cuma wilayah yang hilang, ekonomi Iran juga dikuasai asing. Raja Qajar sering memberikan konsesi besar kepada perusahaan Eropa. Yang paling terkenal adalah konsesi tembakau 1890
Ketika Syah memberi hak memonopoli kepada Inggris, rakyat marah besar. Pedagang, ulama, dan masyarakat lancarkan protes. Ulama bahkan mengeluarkan fatwa melarang konsumsi tembakau. Gerakan itu sukses menekan pemerintah mundur. Inilah salah satu momen pertama ketika ulama dan rakyat berhasil menekan kekuasaan. Tetapi intinya dimanapun berada, kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan raja. Awal abad ke-20 muncul revolusi konstitusional 1905 sampai 1911. Rakyat menuntut konstitusi dan parlemen. Untuk pertama kalinya Iran punya undang-undang dasar dan majelis nasional. Meski revolusi ini diganggu intervensi asing dan konflik internal, tetap saja peristiwa ini penting banget. Ia menandai lahirnya kesadaran politik modern di Iran. Tapi dinasti Qajar tidak mampu memperkuat negara. Akhirnya pada 1925, kekuasaan mereka digantikan oleh seorang perwira militer ambisius bernama Reza Khan, yang kemudian naik tahta sebagai Reza Shah Pahlavi. Sejarahnya ini saling berebut kekuasaan. Kekuasaan lama diganti dengan kekuasaan baru, dan baru diganti lagi dengan yang lebih baru, gitu aja terus. Sampai kapan ini? Reza Shah membawa Iran ke arah modernisasi cepat. Ia membangun jalan raya, rel kereta api, sekolah, dan militer modern. Ia juga mengubah nama resmi negara dari Persia menjadi Iran pada 1935. Berarti pas 1935 ya, nama Iran resmi disebut, yang tadinya Persia. Jadi pas tahun 1935 resmi nama Persia diganti dengan nama Iran. Untuk menegaskan identitas nasional baru, tapi modernisasi ini sering dilakukan dengan cara otoriter. Pakaian tradisional diganti, jilbab dilarang, dan ulama ditekan. Banyak rakyat merasa kebijakan itu terlalu dipaksakan. Ngeri ya. Saya kira cuma di Konoha aja, ternyata di Iran juga hampir sama kayak Konoha ya. Setiap mengeluarkan kebijakan, ujung-ujung yang digerakkan adalah militer. Pada masa Perang Dunia II, Reza Shah dituduh bersimpati pada Jerman Nazi. Inggris dan Uni Soviet lalu menginvasi Iran. Pada 1941, Reza Shah dipaksa turun, digantikan anaknya Muhammad Reza Shah Pahlavi. Nah, inilah sosok yang nantinya jadi pusat drama politik Iran abad ke-20. Wow. Drama yang dibuat bapaknya berakhir dilanjutkan oleh drama yang dibuat oleh anaknya. Gimana tuh? Yuk kita lihat terus. Awalnya Iran masih punya ruang demokrasi. Tahun 1951 Muhammad Mossadegh jadi Perdana Menteri. Mossadegh adalah pahlawan nasionalis yang berani menasionalisasi industri minyak yang selama ini dikuasai Inggris lewat Anglo-Iranian Oil Company. Rakyat mendukung Mossadegh, tapi Inggris marah. Lalu CIA dan M16 melancarkan kudeta 1953, Operation Ajax, menjatuhkan Mossadegh. Ya tetap aja ujung-ujungnya yang membuat propaganda ya Amerika dan sekutunya. Setelah menjatuhkan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan absolut ke Shah, peristiwa ini jadi luka mendalam di ingatan rakyat Iran. Bukti bahwa Barat ikut campur demi minyak. Setelah kudeta, Muhammad Reza Shah memperkuat kekuasaan. Ia meluncurkan White Revolution pada 1963. Program modernisasi besar, reformasi tanah, industrialisasi, pendidikan, bahkan hak pilih perempuan. Tapi di balik itu ada represi. Polisi rahasia Shafak terkenal brutal, membungkam oposisi sementara keluarga kerajaan hidup dalam kemewahan. Ketidakpuasan rakyat makin meluas. Pokoknya sibuk memperkaya diri sendiri aja deh. Rakyat ya nggak dipikirin. Salah satu penantang paling keras adalah seorang ulama karismatik. Ia bernama Ayatullah Ruhollah Khomeini. Ia mengecam Shah sebagai boneka Barat dan anti-Islam.
Khomeini diasingkan ke luar negeri, tapi pesan-pesannya tetap menyala lewat rekaman kaset dan tulisan. Pada 1970-an, ketegangan makin besar. Kekayaan minyak membuat elit makin kaya, tapi rakyat kecil tetap menderita. Pokoknya sibuk memperkaya diri sendiri. Rakyat jelata mah ya. Puncaknya adalah revolusi Islam 1979. Demonstrasi besar-besaran mengguncang Iran sepanjang 1978 sampai 1979. Shah kabur. Pada bulan Februari, Khomeini pulang dari pengasingan dan disambut jutaan rakyat Iran. Iran berubah total. Monarki 2500 tahun runtuh. Lahirlah Republik Islam Iran dengan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi pertama. Pokoknya gitu aja terus sejarahnya. Drama lama diganti sama drama baru. Tapi apakah pemimpinan baru ini membawa perubahan besar buat Iran? Revolusi ini mengguncang dunia. Iran memutus hubungan dengan Amerika Serikat, terutama setelah krisis Sandra 1979, ketika mahasiswa Iran menyandra diplomat Amerika selama 444 hari. Barat memandang Iran sebagai musuh baru. Wow, yang tadinya harmonis, sekutu, sekarang jadi musuh baru. Gimana drama selanjutnya ini? Tahun 1980, Irak di bawah Saddam Hussein menyerang Iran. Terjadilah perang Iran-Irak. Selama 8 tahun, perang ini sangat brutal. Dengan ratusan ribu korban jiwa, meski embargo internasional menjerat, Iran bertahan. Perang ini membentuk identitas baru. Iran yang tangguh melawan musuh luar meski harus menderita. Wow, ngeri ya. Sekarang lawannya Iran bukan lagi dari internal, tapi udah ada Mama Rika. Kira-kira Iran bisa bertahan nggak ya dari gempuran Mama Rika? Apalagi ini di embargo loh. Setelah Khomeini wafat tahun 1989, Iran tetap dipimpin ulama lewat sistem wali faqih. Hubungan dengan Barat naik turun, terutama karena program nuklir Iran. Tahun 2009 gerakan hijau muncul menentang hasil pemilu yang dianggap curang, tapi ditekan keras. Ini pokoknya Barat sama Mama Rika ini, negara lain nggak ada dah yang boleh punya nuklir, cuma mereka aja dah yang boleh. Habis itu mereka pakai buat mempropaganda negara lain, mengancam negara lain. Tahun 2015 ada harapan baru lewat kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar. Tapi kesepakatan itu hancur setelah Amerika Serikat keluar di era Donald Trump. Mulai lagi lah, pokoknya Mama Rika lagi, berulang lagi. Yang terbaru pada 2022, dunia kembali menyorot Iran setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan muda yang ditangkap polisi moral karena aturan jilbab. Protes besar meledak di seluruh negeri, menuntut kebebasan dan perubahan. Pemerintahan menindak keras, tapi suara rakyat tetap menggema. Suara rakyat adalah suara Tuhan, udah yang dilawan. Jadi kawan-kawan, inilah Iran modern. Negara dengan sejarah panjang penuh perlawanan, revolusi, perang, dan pertarungan identitas. Dari Qajar yang lemah, Pahlavi yang modern tapi otoriter, revolusi Islam yang mengguncang dunia, sampai protes kontemporer. Iran selalu jadi pusat perhatian global dan cerita mereka belum selesai.